Oke, assalamualaikum Ibu Suti. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Senang sekali kita dapat berdiskusi mengenai anak-anak yang kadang tidak memakai topi dan dasi ketika upacara pada hari Senin ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nora. Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih. Saya ingin mencari solusi untuk anak-anak di sekolah saya yang kadang masih tidak mengenakan topi dan dasi pada saat upacara bendera setiap hari Senin pagi tuh Bu Nora. Saya ingin mereka bisa berdisiplin dengan cara mengenakan topi dan dasi pada saat upacara bendera yang dilaksanakan setiap pada hari Senin pagi itu, Bu Nora. Oh, itu tujuan yang bagus sekali Bu Suti. Kita akan mencari solusi bersama ya Bu ya. Mari kita menentukan tujuannya Ibu. Baiklah, saya ingin sekali menemukan solusi agar anak-anak di sekolah saya mempunyai disiplin yaitu mengenakan topi dan dasi semua pada saat upacara bendera yang dilaksanakan setiap Senin pagi itu, Bu Nora. Baik, saya paham Bu. Jadi tujuannya adalah menciptakan budaya positif pada saat upacara bendera dengan cara anak-anak mengenakan topi dan dasi ya Bu ya. Iya, betul. Lantas bagaimana menurut Bu Suti rencana pertemuan kita ini Bu? Baiklah, mari kita gali lebih dalam lagi dari skala 1 hingga 10 sejauh mana Bu Nora merasa Oh ini maaf, ini masih saya. Ini masih Bu Nora nih. Iya, terpotong Iya. dulunya, oke. Iya. Baik, semula akan mengenakan topi, oke. Baiklah, mari kita gali lebih dalam lagi dari skala 1 hingga 10. Sejauh mana Ibu Suti merasa dalam pencapaian tujuannya, Bu? Mungkin menurut saya sekitar masih skala 3 gitu ya Bu ya, karena saya merasa perlu banyak belajar lagi tentang cara mengatasi anak-anak yang selalu tidak memakai dasi dan topi tersebut pada saat upacara bendera. Itu wajar Bu Suti. Baik, apakah kira-kira ada kekuatan atau potensi yang bisa kita manfaatkan dalam mencapai tujuan itu Bu Suti? Sepertinya kekuatannya adalah rekan guru dan saya sendiri telah mencoba memberikan pemahaman serta beberapa siswa telah mencoba memperbaiki kebiasaan tersebut, akan tetapi masih juga ada lagi yang terulang lagi anak-anak yang tidak memakai topi dan dasi tersebut, Bu Nora. Oke. Baik Bu Suti, itu kekuatannya ya Bu Suti ya. Iya. Bagus sekali Bu Suti. Apakah ada peluang atau kemungkinan yang bisa Bu Suti lihat? Barangkali dengan melibatkan wali murid, orang tua ya Bu Nora ya, membuat keyakinan sekolah bersama-sama sehingga anak-anak lebih merasa punya tanggung jawab dan selalu ingat dengan keyakinan kelasnya yang telah dibuat bersama-sama. Gitu Bu Nora. Ya, bagus sekali itu Bu Suti. Jadi dengan membuat keyakinan sekolah bersama-sama dengan orang tua begitu Bu Suti ya. Iya. Lalu adakah hambatan atau kendala yang mungkin muncul dalam hal itu Bu Suti? Menurut saya sebagian anak yang nggak langsung dapat menerima nasihat dari guru, kemudian membutuhkan waktu untuk dapat berubah, Ibu Nora. Iya, jadi sebagian ya Bu Suti ya, karena Iya, itu membutuhkan waktu begitu ya Bu Suti ya. Iya. Baik, Lalu bagaimana solusi yang bisa Bu Suti pikirkan untuk
untuk menghadapi hambatan tersebut? Barangkali bisa dengan memberikan perhatian dan nasihat yang dibutuhkan, agar anak tersebut dapat berubah dan tidak mengulangi kesalahannya lagi, begitu. Bagus, jadi dengan memberikan perhatian dan nasihat ya Bu Suti ya? Iya, betul. Baiklah, kalau begitu apakah Bu Suti sudah punya beberapa solusi atau bagaimana rencana aksi yang Bu Suti tetapkan agar aksi itu dapat mencapai tujuan yang akan dicapai? Sepertinya saya akan membuat rencana yang berisikan apa yang bisa saya lakukan bersama di lingkungan sekolah agar anak-anak dapat berubah lebih baik lagi, Bu Nora. Baik, jadi membuat rencana bersama-sama ya Bu Suti ya di Iya, sekolah ya. iya. Lalu apakah ada prioritas tertentu dalam rencana Bu Suti tadi? Kira-kira apa gitu Bu Suti? Ada prioritasnya adalah tetap memberikan pengertian serta nasihat bekerja sama antara rekan guru di sekolah dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan orang tua murid untuk mendukung rencana saya agar berjalan dengan baik tentunya Bu Nora. Ya, baik sekali. Jadi memberikan pengertian dan nasihat serta kerjasama dari Iya, segala pihak di sekolah ya Bu Suti. iya betul sekali. Lalu berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana tersebut Bu? Mungkin kira-kira dalam waktu sebulan kita akan melihat perkembangan dari anak-anak tersebut, Bu Nora. Iya, 1 bulan ya Bu ya. Iya, Kemudian bagaimana kita dapat mengukur keberhasilan dari rencana tersebut Bu Suti? menurut saya keberhasilan yang dapat dilihat dari sejauh mana anak-anak itu bisa berubah, Bu Nora. Sehingga kita dapat mengukur keberhasilan kita sendiri, begitu Iya. Bu Nora. Ya tentu saja benar sekali ya Bu Suti ya. Iya, Sejauh mana mereka berhasil melakukannya begitu ya Bu ya. iya, Dan setiap rencana pasti mempunyai tantangan Bu. iya betul. Lalu bagaimana Bu Suti dapat mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam hal ini Bu? Menurut saya bisa menggali dari evaluasi rencana aksi setiap minggunya dan mencari tahu apa saja yang perlu diperbaiki untuk kedepannya, Ibu Nora. Seperti Nah, itu. oke, mengevaluasi Bu ya rencana itu ya Bu Iya, ya, baik. Nah, iya. kalau begitu Bu Suti, apakah sudah ada mempunyai rencana aksi yang bagus atau bagaimana komitmen Bu Suti terhadap rencana ini? Menurut saya komitmen untuk berusaha keras dan tetap konsisten dalam menjalankan rencana ini, Bu Nora. Seperti itu. Iya, jadi komitmen dan berusaha ya Bu ya. Iya. Bagus sekali. Kemudian siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Tentunya rekan-rekan guru di sekolah, kemudian kepala sekolah yang tak lepas dari kolaborasi dari kita, kemudian orang tua wali murid ya, itu. Iya, Begitu Bu Nora. baik. Kemudian tindak lanjut apa setelah coaching ini Bu? Rencana untuk membuat rancangan mingguan dan berdiskusi dengan rekan guru, kepala sekolah, kemudian sebagai bentuk dukungan aksi nyata nantinya Bu Nora. Baik, jadi membuat rencana mingguan ya Bu ya dan Iya, berdiskusi. Bagus sekali itu Bu iya. Suti. Saya yakin Ibu pasti bisa dan sukses dalam memberikan dukungan pada anak-anak nantinya. Terima kasih banyak Bu, saya tetap bersemangat untuk menjalankan rencana saya ini, insya Allah nantinya.
Terima kasih Bu Nora. Ya, tidak masalah Ibu, terima kasih kembali. Ingat ya Bu Setia, kita budaya positif yang akan Ibu tanamkan pada anak ini sangat penting sebagai Iya, pembiasaan terhadap anak, dan jangan ragu ya Bu ya untuk mencari iya. bantuan jika diperlukan nantinya Bu ya. Oke, ya baiklah. Terima kasih banyak Ibu Nora telah sudi menjadi coach saya dan saya akan berusaha sebaik mungkin tentunya untuk perbaikan masalah yang saya hadapi ini. Baik, semangat terus ya Bu ya. Saya yakin Ibu dapat memberikan dampak positif di sekolah Ibu dan pantang menyerah ya Bu. Tetap semangat Bu Suti. Baik Ibu Nora, terima kasih. Sampai jumpa lain waktu, Bu. Iya, Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Sampai jumpa juga Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Nora, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Suti. Alhamdulillah saya baik. Bu Suti gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu Nora sudah meluangkan waktu untuk bercengkrama pada siang hari ini. Apa nih yang akan Ibu bicarakan? Sepertinya semalam waktu menghubungi saya membuat janji temu, ada hal yang ingin Ibu bicarakan. Benar demikian Ibu Nora? Iya, benar Bu Suti. Begini Bu, terkait dengan beberapa rekan guru di sekolah saya, dengan adanya perubahan kurikulum baru yang awalnya kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka, dan kebetulan pada tahun pelajaran 2022-2023 ini sekolah kami sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka dengan Iya, implementasi mandiri belajar Bu. Dan iya, kami sudah menerapkan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka tersebut. Hal itu membuat beberapa rekan guru di sekolah menjadi terkaget-kaget Bu Suti. iya, iya. Sepertinya terlihat kebingungan akan situasi ini dan Mhm. merasa terbebani juga dengan kurikulum baru ini. Iya, Mereka iya, iya. kebingungan Bu mencari referensi untuk lebih mendalami tentang kurikulum Merdeka ini. Begitu Bu Suti. Iya, baiklah. Jadi ini terkait tentang beberapa rekan guru di sekolah Ibu Nora yang masih agak bingung ya, merasa terbebani dengan kurikulum baru, kemudian masih kebingungan dalam mencari referensi untuk mempelajari dan mendalami kurikulum Merdeka ini. Lalu dari pembicaraan kita ini kira-kira apa yang Ibu Nora ingin dapatkan? Saya ingin sekali untuk bisa membantu rekan-rekan saya tersebut, Bu, untuk menemukan dan melewati situasi, untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Eh, saya ingin mendapatkan hal-hal apa yang bisa saya lakukan untuk membantu rekan-rekan saya tersebut, Bu Suti. Oke, jadi dari pembicaraan ini ya Bu Nora ya, ingin menemukan apa yang dilakukan supaya rekan-rekan di sekolah Ibu Nora tidak kebingungan lagi, begitu ya? Iya, gitu Bu Suti. Saya ingin rekan-rekan saya itu tidak kebingungan dan bisa fokus dalam mempelajari kurikulum Merdeka ini, Bu. Iya, baik. Nah, kalau dari yang Ibu Nora lihat mengenai rekan-rekan Ibu Nora ini, menurut Ibu Nora, referensi apa yang bisa Ibu Nora berikan untuk menghilangkan kebingungan dari beberapa rekan-rekan Ibu Nora tersebut? Sebenarnya kalau referensi banyak sih ya Bu Suti ya, tapi yang pertama sekali pastinya saya ingin motivasi itu timbul dulu secara kuat dari diri rekan-rekan saya tersebut Bu, Iya, untuk mau iya. belajar, untuk mencari solusi dan menghilangkan kebingungan mereka. Jangan Iya, iya. bingung saja lalu malas bergerak, maksudnya itu stuck di situ saja begitu Bu kan. Saya ingin rekan-rekan tersebut Iya, itu iya, iya. bisa fokus dan tahu tujuannya apa, lalu fokus untuk mencapai tujuan tersebut, dan bisa membagi waktu secara intens
agar tujuannya tersebut bisa tercapai. Setelah Iya, betul. itu baru bisa dengan mumpuni dan terbuka diri untuk mempelajari hal-hal baru termasuk kurikulum merdeka ini. Iya, Dan iya, iya. fokus pada satu referensi yang dianggap paling jitu. Dan salah satu referensi yang akan saya implementasikan kepada rekan-rekan tersebut untuk lebih memperdalam tentang kurikulum merdeka ini, Bu, yaitu PMM, Bu, platform Merdeka Iya, iya. Bangsa. Iya, Uh, betul. Kenapa saya mereferensikan PMM itu? Karena saya rasa sangat tepat, Bu, untuk mempelajari dan memperdalam tentang kurikulum merdeka di PMM tersebut, Bu. Begitu, Bu. Iya, iya. Iya, jadi pertama timbul motivasi yang kuat dulu dari rekan-rekan Ibu Nora di sekolah, kemudian fokus mempelajari satu referensi yaitu PMM dan bisa membagi waktu untuk mencapai tujuan. Begitu ya, Bu Nora ya? Ya, betul, Kemudian Bu. kalau kriteria 1 sampai 10 menurut Ibu Nora sekarang, rekan-rekan Ibu Nora ini berada di level berapa kira-kira? Beragam ya, Bu Suti ya. Mungkin sekitar di angka 5, Bu Suti, karena ada yang masih stuck dengan kebingungan mereka Iya, dan tidak iya, mau bergerak, dan ada yang sudah mulai bergerak tapi kebingungan dalam mempelajari referensi yang diberikan, iya, kebingungan dalam membuka aplikasi PMM tersebut, iya, iya, kebingungan untuk mengikuti instruksi di dalam PMM itu, Bu. Dan iya, iya. juga yang terkendala dalam membagi waktu, begitu Bu Suti. Iya, baik. Jadi sekitar level 5 ya, begitu ya Bu Nora ya. Nah, kalau Bu Nora sendiri keinginan untuk rekan-rekan Ibu Nora tersebut bisa dapat mencapai ke step berapa kira-kira sampai dalam mencapai tujuan yang Ibu Nora inginkan tadi? Menurut saya sampai ke angka 7 sudah cukup baik, Bu Suti. Oh, begitu ya. Di angka 7 ya, Bu Nora ya. Baik. Lalu apa yang bisa Bu Nora lakukan untuk bisa membantu rekan-rekan guru mencapai angka tersebut? Iya Bu Suti, sebenarnya itu yang lagi saya pikirkan sekarang, Bu. Bagaimana dan apa yang bisa saya lakukan untuk bisa membantu rekan guru di sekolah saya ini, Bu. Kalau pengamatan Bu Nora, rekan-rekan di sekolah Bu Nora itu diperlukan bagaimana sih supaya bisa lebih fokus, timbul motivasi dari dalam diri rekan-rekan Ibu Nora? Sepertinya rekan-rekan di sekolah saya ini senangnya mengerjakan sesuatu itu secara berkelompok, Bu, secara Iya, bersama-sama, iya, iya. sehingga akhirnya menyebabkan beberapa dari mereka menjadi ketergantungan dan Iya, tidak iya, betul. semangat atau tidak memiliki keberanian untuk melakukannya secara individu. Iya, Padahal kalau menurut saya tidak semua hal bisa dilakukan secara berkelompok ya, Bu, ya. iya, Ada iya, betul. beberapa pekerjaan yang lebih baik dan lebih memaksimalkan waktu jika dikerjakan secara individu. Seperti misalnya dalam mempelajari PMM ini, Bu, jika dikerjakan secara berkelompok mungkin bisa kita lakukan pada awal-awal saja, khususnya bagi yang belum memahami betul tentang cara kerja pada PMM ini. Mungkin bisa Iya, dilakukan 1 kali seminggu pada hari Sabtu setelah pulang sekolah. Uh, tapi jika sudah mampu, alangkah lebih baik dikerjakan secara mandiri. Waktunya lebih leluasa, jadi saat iya, di rumah, di sela-sela waktu kosong bisa dipelajari. Misalnya sore hari setelah istirahat pulang dari sekolah iya, atau malam hari di betul. sela-sela santai, jadi bisa lebih maksimal waktunya dan lebih cepat dalam mempelajari kurikulum merdeka melalui PMM ini. Begitu Bu Suti. Iya, baik.
Bagaimana Ibu Nora melihat atau rencana untuk bisa melakukan hal itu, Bu Nora? Mungkin, saya harus menyempatkan diri atau meluangkan waktu untuk komunikasi, untuk ngobrol yang sifatnya membantu rekan-rekan tersebut, Bu Suti, lalu mencari jalan keluar, memberi penguatan dan, motivasi bahwa rekan-rekan guru pasti bisa, pasti mampu untuk mempelajari kurikulum kurikulum Merdeka ini melalui PMM ini, tidak hanya dengan berkelompok, tetapi bisa dengan percaya diri dan semangat mempelajarinya secara mandiri dan individu, begitu Bu Suti. Oh iya begitu ya. Dalam bayangan Bu Nora sendiri, waktunya seperti apa nih yang Bu Nora luangkan untuk rekan-rekan Ibu Nora di sekolah? Eh, Mungkin bisa bentuknya face to face ya Bu ya, satu persatu. Iya, Seperti di sela-sela jam istirahat, mengajak rekan tersebut berbicara. Atau secara bersama-sama dalam rapat sekolah, meminta waktu untuk membicarakan hal ini pada saat rapat sekolah. Mungkin iya, begitu iya. ya Bu Suti ya. Iya, iya. Yang mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat, dalam minggu-minggu ini misalnya, Bu Nora? Ya, ya mungkin yang secara bersama dulu ya Bu Suti ya dalam rapat sekolah supaya lebih mudah dalam penyampaiannya dan lebih maksimal waktunya dan bisa merencanakan tindak lanjut berikutnya secara bersama-sama. Setelah itu nanti baru secara individu. Mungkin begitu Bu Suti. Ya, baik. Jadi kapan itu kira-kira Ibu bisa lakukan? Sepertinya dalam minggu ini kalau bisa Bu Suti, saya jadi lebih semangat nih karena udah dapat solusinya kan. Mungkin dalam minggu Iya, ini Bu Suti ya, secepatnya. iya. Oke lah. Kalau begitu sampai ketemu lagi minggu depan, Bu Nora. Saya ingin dengar cerita selanjutnya seperti apa sih setelah Ibu Nora melakukan pertemuan dengan rekan-rekan guru di sekolah Ibu Nora tersebut. Baik, terima kasih Bu Nora dan sampai ketemu minggu depan. Baik, terima kasih kembali Bu Suti. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.